Air ini sangat-sangat penting. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semenjak adanya sumur bor ini ya sangat-sangat membantu Pak. Sangat pertama ya itu tadi, karena yang dibutuhkan ya untuk air minum, air untuk mandi itu tadi, makanya sangat-sangat dibutuhkan. Kami pemadam kebakaran Kabupaten Lampung Barat mengucapkan terima kasih Bapak Prabowo, terima kasih TNI. Bravo TNI. Halo sahabat Garuda TV, selamat datang kembali di ruang dengar favorit kamu. Senang sekali saya, Vicky Agung Saputra, bisa kembali hadir menyapa Anda di episode yang sangat spesial hari ini. Di episode kali ini, kita bakal mengupas tuntas topik yang sangat krusial. Sinergitas TNI dalam mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo, khususnya di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat. Mulai dari program unggulan, hingga aksi nyata TNI Manunggal bersama masyarakat. Seperti apa saja sih kesiapan dan peran strategis para prajurit di lapangan? Untuk membahasnya secara mendalam, siang hari ini hadir narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Komandan Kodim 0422 Lampung Barat, Letkol Infantri Rizky Kurniawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Vicky. Gimana kabarnya Komandan? Alhamdulillah baik. Gimana juga apa kabar Mas Vicky? Alhamdulillah baik Komandan. Ya. Apa saja sih program unggulan Presiden yang saat ini menjadi prioritas dan mendapat dukungan dari Kodim 0422 Lampung Barat, Bapak mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik, terima kasih Mas Vicky. Sebelumnya, kenalkan, saya Letkol Infantri Rizky Kurniawan. Saya Dandim 0422 Lampung Barat, di mana Kodim kami ini membawahi dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Lampung Barat dan juga Kabupaten Pesisir Barat. Kaitan dengan program pemerintah yang saat ini dari kami pihak TNI, khususnya Kodim 0422 Lampung Barat yang sedang kami kerjakan adalah kami saat ini sedang mendukung program Ascatita Bapak Presiden, ya, khususnya dalam bidang pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang ada di kabupaten ini. Bagaimana peran TNI terutama Kodim 0422 Lampung Barat dalam mendukung dan mensukseskan program unggulan Presiden tersebut di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat tentunya? Tentunya kan ini kan banyak kendala-kendala yang harus kita hadapi. Baik Mas Vicky, program yang kami kerjakan alhamdulillah cukup banyak Mas Vicky. Di awal sebelum pemerintahan yang saat ini, kami sudah melaksanakan kegiatan seperti hanpangan, habis itu pencegahan stunting dan lain sebagainya, ya. Saat ini ada program tambahan yang kami kerjakan, yang kami mendapatkan tugas khusus dari Bapak Presiden kepada Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal TNI Marulis Simanjuntak, yaitu ada dua kegiatan khusus Mas Vicky, yaitu kegiatan pertama pembangunan jembatan Garuda. Jembatan Garuda ini juga terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama ialah jembatan perintis gantung perintis, ya. Nah, itu. Yang kedua jembatan beton. Yang ketiga ada jembatan Aramco. Sebenarnya ada satu lagi jembatan yang bisa kami kerjakan dari Angkatan Darat, namun kalau untuk di Kodim kami, di Kodim 0422 Lampung Barat, kami tidak mendapatkan bahan tersebut, yaitu ialah jembatan Bailey. Itu yang kita nanti dirakit, karena kami di Kodim ini kami tidak ada personil khusus dari ZENI, jadi kami tidak mengajukan untuk pengajuan jembatan Bailey. Tapi 3 jembatan yang mulai dari jembatan gantung Garuda, jembatan beton, dan juga jembatan Aramco, alhamdulillah kami saat ini sedang mengerjakan di wilayah baik Lampung Barat maupun Pesisir Barat. Yang kedua ialah program Manunggal TNI AD, yaitu khususnya pengerjaan sumur bor yang memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar berupa penyediaan air bersih. Ya, itu dia saat ini yang sedang kami kerjakan. Selain yang mungkin para netizen ataupun pemirsa di rumah ketahui,
kita juga masih dan juga sedang melaksanakan program pemerintah yang lain, yaitu sedang pembangunan KDKMP. Ya. Jadi cukup banyak sekali tugas TNI ini ya, Ya, Bapak. betul Mas Vicky. Nah, untuk pembangunan jembatan dan sumur bor sendiri, ada beberapa titik di 2 kabupaten ini, Komandan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk di Kodim 042 Lampung Barat ini yang sedang kami kerjakan untuk jembatan yang sudah selesai, alhamdulillah saat ini sudah semuanya. Dari 11 titik yang kami mendapatkan tugas, mulai dari tahap ketiga, keempat, kelima, dan keenam, itu kami 11 titik sudah kami kerjakan. Yaitu tahap ketiga ialah kami mengerjakan jembatan gantung yang berada di Bandar Negeri Suwo, itu dengan panjang 60 meter, lebar 1,5 meter, itu di Bandar Negeri Suwo. Itu yang pertama. Yang ke tahap keempat itu kami, tahap keempat dan kelima kami mengerjakan jembatan Aramco, ada 6 titik. Namun ke-6 titik ini posisinya berada di pesisir barat keseluruhan untuk 6 titik. Dan yang terakhir untuk tahap 5 dan 6 kami mengerjakan jembatan beton, di mana panjang dan lebarnya bervariasi dari 4 jembatan beton yang kami kerjakan. Ada 1 di Lampung Barat dan ada 3 di pesisir barat. Itu dengan, kalau yang paling pendek yang kami kerjakan ialah dengan panjang 7 meter, lebarnya sekitar 3 meter. Kalau yang itu yang paling pendek. Kalau yang paling panjang yang kami kerjakan ada di Lampung Barat 1, ada di pesisir barat, ialah dengan panjang 21 meter dengan lebar 3 meter. Demikian Mas. Sampai saat ini sejauh mana nih keterlibatan Babinsa dalam membantu pelaksanaan program-program tersebut hingga ke tingkat desa atau pekon yang ada di Lampung Barat dan pesisir barat, Komandan? Nah itu dia Mas Vicky. Babinsa itu ya seperti kemarin kami disampaikan pada saat apel Komandan Satuan Mas Vicky. Ya, Babinsa ini tugasnya bisa dikatakan 1001 tugas. Jadi ada kemarin itu diilustrasikan dalam sebuah karikatur, Babinsa itu dengan membawa ransel yang besar. Di dalamnya dia ada tugas pertama ketahanan pangan, dia mengawasi KDKMP, dia membantu pembangunan jembatan, belum lagi membantu atau menginginkan yang masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya. Ya, jadi Babinsa ini memang saat ini tuntutannya sangat banyak. Alhamdulillah mereka bisa melaksanakan walaupun dengan keterbatasan dan juga tantangan yang ada, mereka bisa. Ya, tugas saya selaku komandan, saya tetap memberikan semangat pada mereka dan juga mensupport, dan sesekali saya juga turun bersama mereka dengan Babinsa ke lapangan supaya mereka tahu, oh, mereka tidak sendiri. Seperti kata Bapak Kasat kami, prajurit kalian tidak sendiri, kita sama-sama di sini. Itu dia. Wah, cukup menarik ya rupanya ya. Cukup menarik sekali nih pemirsa pembahasan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Komandan, menurut Komandan ini apa nilai paling penting dari keterlibatan TNI dalam program-program tersebut selain dari hasil pembangunan secara fisik? Baik, nilai penting keterlibatan kami. Jadi boleh saya cerita sedikit, Mas Vicky ya. Kenapa pemerintah ataupun presiden menugaskan kami TNI untuk membantu pekerjaan pembangunan? Ya, jadi pesan dari presiden itu ialah kita harus bisa memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Apa ini yang bisa TNI bantu? Apa yang bisa kami ya TNI khususnya Kodim membantu yang masyarakat butuhkan? Ya. Awalnya ya kami dapat perintah untuk mendata wilayah-wilayah mana saja yang ada jembatan rusak atau ada yang di sana belum ada jembatan, sedangkan masyarakat di desa tersebut untuk menyeberangi sungai itu dia harus ya istilahnya bertaruh nyawa, menantang bahaya. Bayangkan Mas Vicky tahu sungai-sungai di sini ya kan cukup berbahaya, banyak dengan batu-batuan,
dan juga mungkin Arus kedalaman yang deras. arusnya yang deras, apalagi kalau musim hujan. Ya, itulah akses yang mereka lewati setiap hari. Nah, dari data itu kami himpun, namun kami juga tidak semerta-merta ataupun tidak asal percaya dengan data. Itulah tugas Babinsa kami di lapangan. Mereka datang ke lokasi mengecek. Oh ya, memang betul, nyata. Mereka melaporkan kepada saya. Izin komandan, di desa ini, di titik ini, di sungai ini memang betul. Ya, memang betul masyarakat membutuhkan jembatan. Oke, baik. Berapa lebar badan sungai? Berapa apa yang biasa lewat di sana? Apakah motor atau kendaraan roda 4 dan lain sebagainya? Itu. Jadi itu dasar awal kami mendapatkan data dari lapangan. Nah, jadi memang banyak yang melapor kepada kami, Pak Dandim, tolong dibangunkan jembatan di desa kami. Ya, kami tampung itu. Oh baik Pak, nanti di mana desa mana? Pak Pratin, Pak Kepala Desa. Kami catat, saya perintahkan Babinsa saya untuk mengecek. Ya itu tadi mekanismenya. Mereka sampaikan, kirimkan video dan foto. Baik, saya laporkan, saya kirim ke Mabes Angkatan Darat dan alhamdulillah disetujui. Lalu kami laksanakan pembangunan yang dimana para Babinsa juga ikut dalam proses pembangunan jembatan itu dari awal sampai dengan akhir. Itu dia untuk keterlibatan peran kami yang nyata di lapangan. Itu tentang jembatan. Yang kedua tentang manunggal air atau Angkatan Darat manunggal TNI Angkatan Darat manunggal TNI Angkatan Darat ya, manunggal air itu yang kita ingin pesan dari Bapak Kasat itu ya, kita berikan air kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Jujur Mas Vicky, saya pertama kali sampai di Kota Liwa ini, saya mendengar saja, wah Pak Dandim, di sini air agak cukup sulit. Ya, saya berpikir, oh ya ini kan di ketinggian kita, ya kan, mungkin aliran air dari mana atau gimana sulit, dan juga ada kendala-kendala di khususnya penyaluran air sampai dengan ke rumah-rumah. Nah, dengan adanya kami mendapatkan perintah untuk melaksanakan program ini adalah peluang bagi kami itu tadi untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saya sampaikan pada para dan Ramil saya dan juga disampaikan pada para Babinsa bahwasanya cari memang di mana titik-titik pemukiman yang di situ memang kesulitan air. Khususnya di Kota Liwa ini, bayangkan Mas Vicky, kita nih di ibu kota Kabupaten Liwa, ya kan? Banyak perumahan yang cukup padat di sini. Tapi di sana itu tadi masyarakat saya lihat masih membeli air. Mereka cerita kepada saya kemarin, kami kalau nggak ada air Pak, kami beli berapa Bu? Satu tongnya 15.000 Pak. 15.000 rupiah. Oh gitu ya Bu. Ya, ya disitulah yang saya cukup. Wah kok gini ya? Ini kita di kota nih. Saya bayangkan kalau masyarakat kita yang bukan di kota luar, di pelosok, di pokon-pokon di sana. Tapi ya itu makanya dengan dasar ini ya akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan tugas untuk mengerjakan beberapa titik air. Ya saya perintahkan pada anggota kami untuk memilih betul-betul yang di titik itu sangat membutuhkan. Dan kemarin alhamdulillah sudah oleh Bapak Presiden dilaksanakan launching baik jembatan maupun sumur bor itu. Ya masyarakat saya dengar sendiri langsung mereka sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak Presiden tentang program manunggal air ini. Ya itulah kami TNI khususnya kami siap untuk membantu apapun kesulitan masyarakat di sekitar kami. Itu dia Mas Vicky. Jadi ini kan kita kan sudah berbicara program ini, Komandan. Tentunya kita juga harus berbicara dampak. Ya. Dampak apa yang paling dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program unggulan Bapak Presiden di Lampung Barat dan Pesisir Barat? Ya. Alhamdulillah tuh dampak yang langsung dirasakan masyarakat dari jembatan
ya kita jelas bisa kita lihat masyarakat yang tadinya dia akses untuk melewat, yang tadinya dia harus mungkin memutar sekian kilometer, jadi dengan adanya jembatan itu dia tidak perlu jauh-jauh lagi memutar. Yang tadinya jembatannya rusak, kita perbaiki, kita bikin layak kembali, jadi dia tidak perlu hati-hati harus turun motornya menuntun Lewati arus. ya, karena ada yang kami kerjakan yang di pesisir itu Mas Vicky, dia itu tadinya dari kayu Dari kayu saja. dan itu mereka swadaya dari masyarakat, ya kan, swadaya. Memang tidak terlalu lebar, dia cuma 7 meter, tapi dia apa ya, kayunya tuh sudah lapuk dan ya berbahaya lah. Kalau orang cuma jalan nggak apa-apa, tapi kalau menggunakan kendaraan dengan motor itu dia harus turun nuntun. Bisa lewat, cuman ya nggak bisa yang sambil jalan kita naik motor gitu loh Mas Vicky. Nah itu, jadi itu dampak yang kalau untuk jembatan yang dirasakan langsung. Ya itu untuk yang jembatan beton, ya sama beton dengan Aramco sama dampak langsung yang dirasakan. Kalau untuk jembatan gantung, ya setidaknya apa, anak-anak sekolah seperti yang kita lihat yang Presiden tampilkan videonya itu tidak perlu harus apa namanya digendong di atas kepala orang tuanya atau yang ngantar, habis itu menyeberangi sungai, tidak perlu. Ya dia bisa berangkat sendiri, malah bisa naik sepeda sendiri menyeberangi jembatan gantung itu. Ya apa? Itu dampak langsung yang alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau untuk sumur bor ya itulah apa, kita berikan air bersih itu untuk masyarakat. Kebetulan yang kemarin pada saat kami peresmian dan juga ada titik yang lain, jadi kami bangun ini di sebelah masjid. Masjid ini dia tidak ada sumber airnya Mas Vicky. Saya bayangkan bagaimana orang mau wudhu. Jadi sumur bor ini selain dipakai untuk masjid dan juga disalurkan ke rumah-rumah di sekitaran dari titik air itu baru satu, belum ada yang satu lagi. Kami bangun Mas Vicky di sebelah kantor damkar, di sebelah kantor damkar yang di komplek Pemda itu. Ini menarik ini Komandan. Nah, kenapa dibangun di samping gedung damkar, kantor damkar itu apa sih? Saya tanya sama bapak damkarnya, Pak, selama ini kalau mau isi air dari mana? Kami sedot dari kolam Hamtubiu, Pak Dandim. Waduh, seperti itu. Jadi selama ini seperti itu, iya. Terus untuk dia kan punya bak penampungan yang di tanah itu ya, apa yang tandon bawah tanah itu. Bawah tanah. Iya. Berarti ini selama ini nggak pernah terisi. Ya bisa Pak Dandim terisi, tapi lama dan juga kapasitasnya kurang. Ya udah, akhirnya disitulah saya tentukan titik di samping kantor damkar, dan juga memang kebetulan di samping kantor damkar itu banyak penduduk juga, dan memang mereka kesulitan di situ. Ya insya Allah dan semoga bermanfaat apa yang sudah kita bikinkan untuk sumur bor tersebut ya. Jadi tadi seperti tadi contoh, bisa digunakan untuk masjid, bisa digunakan untuk kantor damkar. Belum lagi kita juga ada membuat itu di samping pesantren. Di samping Pondok pesantren. Jadi ya semoga juga bisa digunakan oleh para santri untuk anak sekolah yang sekolah kita dekat situ. Ya intinya program Manunggal Air ini ya sangat dirasakan dan berdampak positif untuk masyarakat. Dan ini kalau saya lihat juga, jadi untuk menentukan titik-titik itu tidak asal-asalan berarti Komandan? Oh tidak Mas Vicky. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, contoh seperti kayak jembatan. Sama dengan hal titik air ini. Awalnya kami yang mencari titik, kita dari Kodim kami mencari, tapi setelah kita membangun, nah sekarang ini banyak request kepada kami ke Kodim ya melalui anggota kami, Pak sampein Pak Dandim, kami bolehlah kami di kampung kami diinikan air. Oh ya, sampaikan ke Pak Dandim, anggota laporan. Nah, tapi saya juga tidak bisa
mengakomodir keseluruhan. Kita juga melaksanakan program ini juga tidak hanya di tempat kami, di tiap-tiap kodim yang ada di Lampung ini khususnya, dan juga di Kodam 21 Raden Inten kita juga melaksanakan. Jadi mungkin kami menyampaikan kepada masyarakat, ya kami tetap akan mencoba menampung aspirasi dari masyarakat, dan kita akan sampaikan di mana memang masyarakat benar-benar membutuhkan, kita akan berusaha untuk hadirkan program ini di wilayah mereka tersebut. Apa pesan dan harapan Bapak dan tim kepada masyarakat Lampung Barat dan pesisir barat agar dapat ikut menjaga, merawat, dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program-program TNI AD tersebut secara berkelanjutan? Terima kasih, Mas Silakan Vicky. Bapak. Pesan saya kepada seluruh masyarakat di pesisir barat maupun Lampung Barat, ya mari kita sama-sama kita dukung program pemerintah ini, ya khususnya di apa yang sedang kami laksanakan ini, dan apabila nanti sudah selesai, ya mungkin kami titip kepada masyarakat yang ada di PON ataupun di desa tersebut, ya untuk jembatannya mungkin dirawat, ataupun juga jangan melintasi jembatan itu melebihi dari tonase yang ada, itu untuk jembatan. Kalau yang kedua untuk sumur air atau sumur bor itu, ya pesan dan harapan saya selain ya saya doakan itu insya Allah semoga bermanfaat untuk masyarakat di lingkungannya, dan juga mungkin ya dijaga untuk sarana air ini biar bisa terus berkesinambungan dan berkelanjutan untuk pemanfaatannya ke depan. Demikian Mas Vicky. Mungkin ada yang Bapak tambahkan? Ya sekali lagi saya selaku Dandim 04 Lampung Barat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, baik pemerintah daerah, baik unsur dari rekan-rekan kepolisian, dan juga teman-teman media. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang semua berikan kepada kami Kodim, karena kami untuk menyelesaikan dan mengerjakan semua program-program ini tidak bisa sendiri, ya. Dan itu wujud juga pada saat lapangan, ya saya juga bangga dan salut pada saat pengerjaan itu masyarakat berlomba ingin membantu babinsa kami di lapangan. Itu dia Mas Vicky. Saya terima kasih sekali lagi pada seluruh masyarakat baik di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat atas dukungan selama ini kepada kami Kodim 04 Lampung Barat untuk melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh kami. Demikian. Terima kasih Bapak Terima kasih Mas Vicky. sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan waktu.